Bab 2359. Lebih penting. Serigala serakah sangat tenang, sepertinya tidak ada reaksi terhadap kata-kata semacam ini. Kamu sangat penting. Nada suaranya tidak terlalu berfluktuasi, dan dia tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang pikirannya. Yuanita tahu itu, dia hanya tidak ingin percaya atau mengakuinya, tetapi itu tidak mempengaruhi pikiran serigala serakah itu sendiri. Dia selalu seperti ini, apa yang orang lain pikirkan, dia tidak peduli, dia hanya peduli dengan apa yang dia pikirkan. Pergi dan bersenang-senanglah, kata serigala serakah. Melihat wajah acuh tak acuh serigala serakah, Yuanita tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tergerak. Berapa lama? Dia sendiri tidak bisa mengingat waktunya, tapi selama ini, perasaan serigala serakah padanya benar-benar tidak berubah. Perubahan hidup, berlalunya waktu dan tahun, memperlakukan dirinya seperti ini, tidak akan pernah berubah, dan adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Yuanita tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Dia keluar dari gerbang ruang bawah tanah, melihat dunia yang ramai di luar, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Sudah terlalu banyak berubah. Aku tidak tahu berapa banyak teman lama yang ada di dunia ini. Yuanita berpikir dalam hati. Setelah sekian lama, rerumputan dan pepohonan telah berubah menjadi abu, dan semuanya telah lama menghilang. Dia berjalan tanpa tujuan, mengenakan pakaian kuno, yang menarik perhatian banyak orang, tetapi itu tidak membuat orang curiga. Bagaimanapun, era ini adalah era toleransi, dan ada banyak gadis yang memakai pakaian aneh di jalan. Kakak, di mana kamu membeli pakaian itu? Tiba-tiba, seseorang menghentikan Yuanita dan bertanya sambil tersenyum, indah sekali. Wajah Yuanita dapat dianggap punya daya tarik desa dan kota. Dia sangat cantik, terutama dia telah tidur selama bertahun-tahun, dan teksturnya tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, bahkan meski dia sangat tua, dia masih terlihat seperti perempuan dewasa. Jika orang-orang itu tahu bahwa wanita di depannya lebih tua dari nenek mereka, mereka akan tercengang. Yuanita mengulurkan tangannya dan menunjuk dirinya sendiri, kamu bertanya padaku. Ya, saudari. Pakaianmu sangat indah, terlihat sangat elegan, bolehkah aku bertanya di mana kamu membelinya? Saya seorang pecinta kostum kuno. Baju seperti ini, aku tidak pernah melihatnya. Ini, aku melakukannya sendiri, kata Yuanita jujur. Ah, kakak, apakah kamu seorang perancang busana? Luar biasa. Sungguh menakjubkan, aku sangat mengagumimu. Dikelilingi oleh beberapa gadis, mereka mengajukan banyak pertanyaan, dan Yuanita sedikit bingung dan tercengang, tidak pernah berpikir bahwa suatu hari seseorang akan menyembah dia karena pakaiannya. Era ini sepertinya berbeda. Dia berjalan tanpa tujuan, dan setiap gerakannya tampak seperti peri yang turun dari bumi, temperamennya dipuji di mana-mana. Tingkat orang menoleh di sepanjang jalan juga sangat tinggi, sungguh menakjubkan bahwa ada wanita seperti itu dengan energi abadi di dunia ini. Hah? Yuanita tiba-tiba berhenti, melihat ke arah timur, dan sedikit menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka masih ada orang tua teman lama. Di zaman mereka, selain serigala serakah, siapa lagi? Pria itu sudah mati, di tangan serigala serakah, dan hanya sedikit orang lain yang bisa dikenalnya. Yuanita tidak ragu-ragu, dan segera pergi ke arah perasaannya. Pada waktu itu, daerah selatan pesisir. Selama periode waktu ini, Grayset benar-benar menutup dirinya dan mengunci dirinya di ruang latihan aula seni bela diri super, berkonsentrasi pada pemurnian air kolam panjang umur. Dia telah menemukan cara untuk menggunakan api pola untuk mengekstrak dan mengekstrak esensi dari air kolam umur panjang,
yang nyaman untuk digunakan oleh Brother Zen dan yang lainnya. Dan di villa keluarga Syam, Ayudhya telah mengikuti si bocah tua selama beberapa hari terakhir. Guru, ayah saya sibuk dengan apa? Dia tidak bermain dengan saya selama beberapa hari. Si kecil Ayudhya cemberut, sedikit tidak puas. Dia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Bocah tua itu tersenyum. Apalagi yang lebih penting dariku? Ayudhya bahkan lebih tidak senang. Bab 2360. Ambil kembali. Hahaha, tentu saja tidak. Bocah tua itu mengulurkan tangannya dan menggaruk kepala kecilnya, mengacak-acak rambutnya. Tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada Ayu, setidaknya di mata guru, itu seperti ini. Hihi, guru memang baik. Ayudhya memeluk leher si bocah tua dan mencium wajahnya sambil tersenyum. Guru, saat Ayu sudah dewasa, Ayu juga akan baik padamu. Hati si bocah tua akan mencair. Dia melihat liontin gigi serigala yang tergantung di leher Ayudhya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Hah? Dia memberikannya kepada Ayudhya sebagai jimat untuk melindungi keselamatan Ayudhya, dan pada saat ini, liontin itu benar-benar bersinar sedikit. Bocah tua tidak bisa tidak terkejut. Guri, ada apa? Ayudhya menunduk, apakah benda ini rusak? Tidak. Bocah tua itu menyipitkan matanya, saya pikir Ayu terlihat sangat bagus memakai ini. Hihi, tentu saja. Ayudhya sudah besar, tapi dia suka mendengar orang lain memujinya, jadi dia tidak merasa malu sama sekali. Dia melompat dari bocah tua dan berlari menuju halaman seperti kuda liar kecil yang bebas. Si bocah tua mengikuti di belakang, selalu melindungi keselamatan Ayudhya. Ini adalah tujuan hidupnya. Tiba-tiba, sesosok muncul di kejauhan, memandang Ayudhya dari kejauhan, melihat liontin di dada Ayudhya. Bocah tua itu juga melihat orang itu sekilas, dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam, berpikir bahwa ada yang salah dengan matanya. Wow! Sister Peri! Ayudhya berteriak, melompat kegirangan, dan langsung berlari ke arah wanita di pintu. Apakah itu Sister Peri? Ayu, jangan pergi ke sana. Bocah tua itu terkejut, kakinya sedikit bergerak dan dia menyapu dalam sekejap, memeluk Ayudhya di tangannya, dan menatap wanita dengan waspada. Siapa kamu? Dia tidak percaya, bagaimana mungkin wanita masih hidup, dan bagaimana dia bisa muncul di sini. Seven Kill. Wanita menatap bocah tua dengan mata yang rumit, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Dengan kata-kata ini, bocah tua itu yakin bahwa orang yang datang itu benar-benar wanita, tetapi dia menjadi hidup. Artinya, serigala serakah berhasil. Metode apa yang digunakan bajingan itu? Wajah bocah tua itu rumit, dan dia masih menatap wanita dengan waspada. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana sifat wanita saat ini. Kamu bersama serigala serakah sekarang? Tanyanya. Ada kemarahan di matanya. Jika bukan karena konspirasi dan trik serigala serakah saat itu, Broken Army tidak akan mati, dan dia tidak akan terluka parah dan kehilangan ingatannya, dan wanita adalah wanita Broken Army. Sekarang justru bersama dengan serigala serakah, apa yang terjadi? Bocah tua memandang rendah perilaku seperti ini. Aku yang memberikan liontin ini padamu. Wanita berkata sambil melihat liontin itu. Pupil mata si bocah tua menyusut, jika Anda ingin mengambilnya kembali, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Guru, liontin ini. Ayudhya segera memeluknya erat-erat dan menggelengkan kepalanya. Bukankah guru memberikan ini padaku? Ayu, jika pemiliknya ingin mengambilnya kembali, jangan ditolak. Guru akan memberimu sesuatu yang lebih baik di masa depan. Kata si bocah tua. Mendengar ini,
Ayudhya melepaskan tangannya, mulutnya masih mengkerut, dan dia masih sedikit enggan, tetapi gurunya mengatakan bahwa jika itu bukan miliknya, dia tidak menginginkannya. Kakak peri, kalau begitu aku kembalikan ini padamu. Guruku berkata, aku tidak bisa memilikinya. Dia berkata sambil melepas liontin itu. Yuanita tidak bisa menahan tawa. Si kecil manis, siapa bilang aku akan mengambilnya kembali? Jangan dengarkan gurumu, dia adalah bocah nakal tua, seperti anak kecil, dia menatap bocah tua dengan banyak emosi, dia hanya kesal padaku. Jika aku benar-benar ingin mengambilnya kembali apakah kamu bersedia? Kata Yuanita. Si bocah tua tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia tidak mau, ini adalah hal yang baik, itu adalah sesuatu yang benar-benar dapat melindungi Ayudhya. Dia rela mengabaikan wajah, bahkan nyawanya, asal dia bisa melindungi Ayudhya.